Saudara, untuk membahas lebih lanjut mengenai kisruh dana hibah 2 triliun rupiah Akiditio, kita akan sapa Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Supriyadi. Selamat sore, Pak Supriyadi. Selamat sore, Mbak. Pak Supriyadi, bagaimana proses penyelidikan sampai akhirnya dipastikan tidak ada saldo 2 triliun rupiah dalam rekening keluarga Akiditio? Jadi begini, Mbak, pada tanggal 3 Agustus itu kita dari Polda Sumsel ya, melalui yang dilaksanakan oleh Ibu Heni itu melakukan klarifikasi ke Bank Mandiri sesuai dengan bidik giro yang diberikan oleh Saudari Herianti untuk memastikan apakah dana yang ada pada rekening biliar tersebut cukup atau tidak. Hasil klarifikasi dengan pihak Bank Mandiri ternyata disampaikan bahwa saldo pada rekening bilik giro atas nama Herianti tersebut tidak cukup saldonya, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan langkah penyelidikan kepolisian selanjutnya terhadap Herianti, anak dari Akiditio yang memberikan biliat ini kepada pihak kepolisian? Jadi yang pertama, tahap yang berikutnya akan kita lakukan adalah karena ini terkait dengan rahasia bank, kita di situ tidak bisa mendapatkan kenapa tidak cukup saldonya. Kami membuat surat kepada Bank Indonesia untuk meminta izin untuk membuka rekening tersebut. Sehingga kita bisa pastikan terkait dengan saldo yang ada di rekening tersebut. Kemudian yang kedua, langkah yang kita lakukan, kita juga menyurat kepada PPATK untuk bisa melakukan penelusuran terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh rekening atas nama Ibu Herianti tersebut, Mbak. Baik, Pak, lalu bagaimana status hukum terhadap Herianti sejauh ini? Sampai dengan saat ini, status yang bersangkutan masih sebagai saksi, Mbak. Karena yang pertama, setelah kita lakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Agustus sampai dengan pukul 23.00, yang bersangkutan kita istirahatkan dan kita rencanakan akan melakukan pemeriksaan pada tanggal 3. Karena pemeriksaan belum selesai. Tetapi ternyata pada tanggal 3 yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan. Sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan, Mbak. Baik, Pak Supriyadi, ada desas-desus bahwa dana yang disiapkan oleh keluarga Akiditio ini tidak berada di Indonesia. Apa kepastian atau kejelasan soal ini? Kita masih mendalami, Mbak, terkait dengan informasi tersebut. Jadi banyak informasi yang kita tampung juga. Kemudian akan kita klarifikasi, akan kita pertanyakan kalau hal tersebut terkait dengan yang berada di luar jurisdiksi kita akan meminta bantuan Mabes Polri untuk melakukan atau membantu kita dalam melakukan pengecekan tersebut, Mbak. Baik, Pak Supriyadi, penyerahan dana hibah 2 triliun rupiah yang dilakukan keluarga Akiditio ini kan jadi sorotan satu negara kita. Bagaimana kemudian awal mula dari kemudian keluarga ini bisa serah terima uang sebesar 2 triliun rupiah kepada pejabat negara di situ saat itu Kapolda Sumatera Selatan? Jadi begini, Mbak, ini berawal pada tanggal 23 Juli. Ya. Itu saudara Profesor Dr. Hardy Darmawan itu datang kepada Profesor Dr. Eko Indraheri yang saat itu beliau selaku Kapolda Sumatera Selatan menyampaikan akan memberikan bantuan sebesar 2 triliun untuk penanganan kasus COVID yang ada di Sumatera Selatan. Nah, mengingat adanya itikat baik dari masyarakat dalam memberikan bantuan kepada Pak Eko, beliau menyambut baik. Namun demikian, karena ini sifatnya cukup besar, beliau Pak Eko Indraheri mengundang stakeholder yang lainnya. Makanya pada saat kegiatan penyerahan secara simbolis pada tanggal 26, itu dihadiri oleh Bapak Gubernur, kemudian oleh Danrem Gapo, kemudian oleh beberapa kepala dinas, termasuk juga beberapa tokoh agama. Ini terkandung maksud supaya terjadi ketransparansian. Jadi beliau tidak mau masyarakat beranggapan bahwa beliau mendapatkan bantuan walaupun secara perorangan, namun pada pelaksanaannya beliau akan mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan penanganan COVID di daerah Sumatera Selatan, Mbak. Baik, banyak juga jadi pertanyaan siapa keluarga Akiditio ini, Pak Supriyadi, dan kenapa kemudian serah terima itu kemudian tidak dilakukan lewat lembaga sosial atau lembaga sejenis, kenapa diserahkan lewat pejabat negara? Tidakkah kemudian Anda bertanya soal hal ini?
Yang pertama, Mbak, memang yang terkait dengan keluarga Aki Ditio ini, pada saat Profesor Eko berdinas di Aceh, ini awalnya berkenalan dengan orang tua dari Ibu Herianti. Ya. Kemudian beliau juga mengenal salah satu putranya atas nama Pak Ahong yang juga berdomisili di Langsa. Nah, mungkin kedekatan ini, mungkin perkenalan inilah mungkin yang menginisiasi keluarga Aki Ditio kenapa menyerahkan kepada Pak Eko secara pribadi, Mbak. Baik, Pak Supriyadi, lalu ketika keluarga dari Aki Ditio lewat Bu Herianti kemudian melakukan serah terima secara simbolis kepada Kapolda Sumatera Selatan, apa yang kemudian dijaminkan ketika serah terima tersebut? Apakah hanya rekening biliet yang kemudian tadi Anda pastikan bahwa tidak ada nilai 2 triliun rupiah atau seperti apa? Jadi begini, Mbak, yang perlu kita garis bawahi, Pak Irjen Pun Eko tidak mengenal saudara Herianti. Jadi perlu kita garis bawahi, beliau tidak mengenal langsung saudara Herianti. Tetapi yang menghubungi adalah Profesor Dr. Hardi Gunawan selaku dokter pribadi keluarga Aki Ditio. Nah, kemudian yang menjadi jaminan seperti saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa kita diberikan biliet giro senilai 2 triliun menggunakan rekening yang ada di Bank Mandiri, Mbak. Hal ini juga sebenarnya, Mbak, kenapa kami sampaikan, Polda Sumsel cukup banyak atau Pak Eko sendiri cukup banyak menerima bantuan baik dari perorangan maupun dari kelompok-kelompok tertentu dalam rangka penanganan COVID-19 di Sumsel. Sehingga beliau berpikir positif. Jadi siapapun yang akan membantu kepada beliau, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan, maka beliau welcome. Sehingga beliau tidak sama sekali menduga atau tidak punya pikiran negatif terkait dengan kegiatan ini, Mbak. Baik, Pak Supriyadi, ini kan anak dari Pak Aki Ditio ini kan tidak hanya Bu Herianti. Bagaimana dengan anak yang lain? Apakah juga akan diperiksa sebagai saksi untuk mengetahui dari mana sumber dana? Nanti akan kita lihat, Mbak, hasil daripada pemeriksaan Bu Herianti, apakah memang dibutuhkan keterangan dari saksi-saksi lain, khususnya keluarga dari Pak Aki Ditio, setelah kita lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Ibu Herianti, Mbak. Kapan pemeriksaan lanjutan itu akan dilakukan, Pak? Kabarnya Bu Herianti saat ini sedang diduga terkena COVID. Betul, Mbak. Jadi kita masih menunggu pemulihan kesehatan yang bersangkutan karena terkait juga aktivitas yang bersangkutan untuk bisa memberikan keterangan kepada kita nantinya, Mbak. Baik, bicara soal status hukum, apakah kemudian dengan kondisi seperti ini anak dari Aki Ditio, Bu Herianti khususnya, apakah bisa dijerat dengan pasal pidana, Pak Supriyadi? Kita bisa, nanti akan kita lihat, Mbak. Kalau memang nanti hasil daripada keterangan saksi-saksi, kemudian alat bukti yang kita himpun ternyata ada unsur pidana yang terpenuhi, ya tidak menutup kemungkinan, Mbak. Baik, kita tunggu update selanjutnya dari Anda. Terima kasih Kombes Supriyadi, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan atas informasinya bersama kami di Kompas Petang.